Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman pada saat ini sangat diperlukan oleh setiap pribadi yang ingin berupaya menghadapi atau menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kecermatan dalam mensikapi tanda-tanda zaman ini bisa sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi kondisi dari orang-orang di sekitarnya. Apabila orang itu wasis atau mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk bisa mensikapi hidup di zaman seperti ini, maka dia akan merasakan sebuah ketenangan. Tetapi ketika dia tidak siap dalam melaksanakan kehidupannya, maka tentu dalam bahasa sekarang dia akan tidak mempunyai prinsip yang kuat, atau dalam bahasa sederhana disebut nomaden, atau tidak punya prinsip yang jelas. Apakah dia harus ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, atau bahkan diam saja. Cerminan ini bisa ditunjukkan dalam perilaku kehidupan yang sekarang, di mana orang-orang itu sering hanya mengikuti sesuatu hanya berdasarkan pada tren sosial saat ini. Oh, sekarang ini banyak orang yang sekolah, ya sekolah saja. Tetapi tidak diberikan kepentingan-kepentingan, kamu kalau sudah lulus sekolah harus begini, harus begitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Karena tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab yang disematkan oleh orang tua, guru, atau pendidik yang lain. Kalimat berguna bagi nusa dan bangsa seakan hanya menjadi sebuah teori atau kata-kata yang implementasinya itu sangat sulit diterapkan dalam forum apapun. Karena budaya konsumtif sangat melembaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lebih suka membanggakan pada kita menggunakan produk-produk, misalnya produk milik Jepang, produknya milik Cina, produknya Korea, produknya Amerika, dan seterusnya. Tetapi kita jarang menyatakan, ini bikinan saya sendiri loh. Ini baju dari perusahaan saya. Atau ini jam dari hasil karya yang kami ciptakan dari sekolah-sekolah tertentu, dari sekolah kejuruan atau apapun misalnya. Mereka lebih bangga atas ciptaan orang lain atau negara lain daripada ciptaan dari bangsa sendiri. Apalagi di dunia global seperti ini, di dunia digital, yang tentu saja kita membacanya adalah bahwa ranah-ranah yang luas, pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak itu bisa dipelajari dalam waktu yang singkat. Kalau dulu orang mungkin belajar SD, SMP itu harus 9 tahun. Tetapi sekarang ternyata ada namanya pemangkasan, ada program akselerasi. Mungkin SMP hanya setengah tahun, SD hanya 3 tahun, SMA hanya 1 tahun, dan seterusnya. Sehingga tentu akan berbeda kiranya orang-orang yang mendapatkan prestasi yang lebih dengan orang yang tidak mendapatkan prestasi apa-apa. Dulu gelar Dr. Andes, gelar Magister Manajemen itu sangat susah untuk didapatkan, terutama di tahun 80-an atau tahun 90-an. Orang-orang tidak berpikir, waduh ini doktor ini sudah S3, ini profesor, doktor, dan seterusnya. Ini mereka tidak berpikir ke arah sana.
Tetapi karena itu tuntutan, misalnya orang bekerja ini harus menyelesaikan strata akademisi S2. Wah, ini mereka berbondong-bondong menjadi cari magister, mencari gelar S2, gelar keilmian. Tujuannya apalah? Untuk menetapi atau untuk mencukupi atau untuk bisa memenuhi kualifikasi pendidikan. Hanya sebatas itu. Mereka tidak menjadikan pendidikan itu sebagai pengabdian. Tidak menjadikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan yang memang harus diciptakan dan dicapai oleh setiap orang atau setiap warga negara. Sehingga mungkin kalau ada acuan normatif bahwa seorang ustadz itu harus bergelar magister atau setidaknya harus S2 atau S3. Mungkin kalau tidak ada gajinya, tidak ada standar kualifikasi pembayarannya, mungkin kita tidak akan mendapatkan atau ketemu dengan orang-orang yang mendapatkan gelar keilmiahan seperti itu. Karena tidak ada bayarannya. Coba saja kalau misalnya guru atau pendidik, tenaga kependidikan yang itu ada golongannya, ada golongan 3A, 3B, 3C, 4A dan seterusnya. Ada kualifikasi insentif yang akan diterima, tentu mereka akan berbondong-bondong untuk mendapatkan gelar keilmiahan itu. Termasuk juga sekarang ini dalam kehidupan kita seakan hanya mementingkan bagaimana ranah berpendidikan, bagaimana kemauan bersekolah, bagaimana kemauan beraktivitas, tetapi tidak diimbangi dengan output yang jelas. Sebenarnya outputnya itu atau hasil kerjanya, hasil karyanya, itu ketika kita sekolah, setelah sekolah selesai, mau apa? Kalau hanya sekedar menjadi buruh, menjadi karyawan, kenapa orang harus perlu sekolah tinggi-tinggi? Bahkan sewu dulu itu ada pengusaha yang sekolah SD saja tidak. Tetapi beliau karena dengan kekayaannya, dia anak buahnya, karyawannya itu bisa SMU atau bahkan sarjana S1 sampai S3. Itu luar biasa. Bahkan orang-orang yang mempunyai kualifikasi seperti ini sudah menjamur di Indonesia. Dan luar biasa. Banyak orang-orang yang secara pendidikan itu mereka tidak tinggi, tetapi karena kapital finansialnya besar, sehingga mereka bisa mendapatkan karyawan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang luar biasa. Kalau kita kembalikan dengan pertanyaan awal adalah, apakah ketika kita selesai dalam berpendidikan, tujuannya hanya untuk mencari pekerjaan? Tujuannya hanya untuk menjadi buruh saja? Atau apa? Dan tidak menciptakan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah yang menjadi perhatian kita saat ini. Generasi Z perlu memikirkan hal ini. Jangan hanya berupaya hidup untuk menghidupi diri kita sendiri, diri sendiri. Tidak menciptakan sesuatu yang untuk kepentingan orang banyak. Menciptakan peluang kerja, lapangan kerja, itu tujuannya adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada kita untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Sehingga kita tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Kita harus mencontoh orang-orang yang gigih bekerja. Orang-orang Cina mampu menciptakan handphone, mampu menciptakan mesin-mesin yang digunakan untuk bekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan ada di kawasan tertentu, saya tidak sebut daerahnya, karyawan-karyawan mereka itu
lebih banyak adalah karyawan yang dari Tionghoa, dari China. Kemudian ditanya, "Loh Pak, kenapa ini karyawannya dari Cina? Kenapa nggak diusir saja dari Indonesia?" Pertanyaan dari orang yang mengatakan, punya pabrik itu menyatakan bahwa ya kalau kamu bisa menggantikan mereka, ya silahkan saja. Nanti kami akan ganti mereka dengan panjenengan semua. Ternyata apa? Ternyata mesin-mesin pekerjaan yang digunakan untuk bekerja itu, yang digunakan untuk produksi, semuanya berbahasa Cina. Dan hanya mereka yang bisa membaca. Dan orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga mereka terpaksa ya harus menjadi pemimpin. Dan terpaksa juga harus menerima gaji yang besar. Dan terpaksa juga harus mempunyai gaji yang lebih dan kesejahteraan yang lebih. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita hanya mampu protes. Masyarakat kita saat ini hanya mampu untuk memprotes. Lu kenapa mereka kok karyawannya begini? Mengapa begitu? Dan seterusnya. Padahal sebenarnya karena mereka didatangkan itu, karena mereka memang punya skill. Mereka punya keahlian dan kita tidak mampu untuk itu. Atau bahasa sekarang menyatakan kita belum mampu. Sehingga tentu kita harus berupaya untuk menduplikasi kemampuan-kemampuan yang real yang ada pada mereka untuk bisa kita kuasai. Karena kalau tidak, ya kita selamanya akan menjadi buruh. Kalau tidak, ya selamanya kita akan menjadi karyawan, bukan menjadi pemimpin. Intinya apa? Intinya bahwa sebuah kemampuan, ilmu pengetahuan itu harus diimbangi dengan kecerdasan dalam menguasai keadaan dan membaca situasi yang ada sekarang. Kalau kita mampu membaca situasi dan menguasai keadaan, maka tentu tugas kita tidak hanya sekedar mencerdaskan intelektual kita, kognitif atau penalaran kita, tapi bagaimana kecerdasan-kecerdasan yang lain perlu kita kondisikan. Terutama kecerdasan untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang luang yang dijadikan sebagai sarana untuk agar kita menguatkan potensi yang ada pada diri kita. Menguatkan potensi itu adalah bagian dari cara untuk melatih kecerdasan kita. Oleh karenanya, tentu di sebuah kondisi tertentu, kadang di negara kita ini, orang-orang sering berkomentar, kalau PSSI atau sepak bola kita ini menangnya 8 kali, tapi kalahnya 2 kali, itu yang dihujat bukan yang menangnya, tapi yang kalahnya 2 kali. Kemudian yang menjadi dasar ke depan adalah bahwa ganti pelatih gitu. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa seseorang yang berusaha untuk menjadi pemenang, untuk bisa menguasai keadaan dan membaca situasi itu harus mempunyai mental dan moralitas yang baik. Mental juara harus dimiliki. Mental pemenang harus dimiliki. Mentalitas entrepreneur seorang pemimpin juga harus dimiliki. Mentalitas bekerja sama harus dimiliki. Karena ketika mereka hanya berupaya bekerja secara perorangan atau individu tapi tidak bisa bekerja secara tim, maka tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Termasuk juga di perusahaan, termasuk juga di pekerjaan kita sehari-hari. Kalau hanya sebatas mampu konsolidasi secara pribadi tapi tidak mampu bekerja secara tim, akhirnya kita hanya sebatas pada nilai-nilai
sebuah naratif atau narasi saja. Tetapi kita akan ditinggalkan oleh banyak orang karena kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Mungkin intelektual kita bagus, mungkin emosional kita cerdas, tetapi manakala kita tidak bisa menguasai keadaan, tidak bisa membaca situasi, maka itu akan merugikan kita sendiri. Dan yang paling penting adalah mari kita berupaya untuk mencari tahu, mencari inspirasi yang baru, membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang berbeda, yang mempunyai nilai kemanfaatan yang lebih. Tidak mudah mengkritisi sesuatu. Andai kata pun kita mengkritisi sesuatu, harus dengan mudah kita mencarikan solusinya. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi juga mencari solusi. Ketika kita berusaha untuk bisa memberikan problem solving atas orang lain, maka itulah yang disebut dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Nah, ini sangat dibutuhkan, terutama bagi kita, tidak hanya sekedar mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Tidak hanya sekedar menjelekkan orang lain, tetapi juga mampu memberikan ranah terbaiknya seperti apa. Harusnya begini, memberikan saran, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat bagi mereka. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka. Termasuk juga mentalitas. Mari kita pupuk. Jangan kita mempunyai mentalitas yang lebih suka menjelekkan orang lain, tapi ketika kita dijelekkan, kita tidak siap. Ketika kita diberikan satu ranah kondisi tertentu, kita mampu untuk menjalankannya, dan itu akan lebih baik. Tetapi ketika diberikan sesuatu, kita tersinggung, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan kondisi yang ada, maunya ditinggikan, tapi tidak mementingkan orang lain, maunya dihormati, tapi tidak mau menghormati orang lain, itulah kesengsaraan yang akan muncul dalam pribadi-pribadi orang yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita berusaha bersama-sama mendoakan diri kita, teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami proses perkembangan, mungkin sedang diuji Allah dengan kemewahan, diuji Allah dengan sulitnya pekerjaan, diuji Allah dengan hal-hal yang mungkin kesulitan ekonomi dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, dan apapun yang kita alami, mudah-mudahan senantiasa menjadi jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga siapa saja yang menyimak, mendengarkan, dan membagi konten ini kepada yang lain, sehingga yang lain juga mendapatkan pencerahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.